Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai proses pembentukan urin. Baiklah, langsung saja ya. Adapun tahapan-tahapan dalam pembentukan urin adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah filtrasi. Nah, atau penyaringan. Yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan. Sedangkan yang ketiga adalah augmentasi atau pengeluaran. Nah, langsung saja ya kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Nah, darah dari aorta melalui arteri aferen ginjal menuju ke badan Malpighi. Nah, darah disaring di bagian glomerulus. Nah, ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori. Selanjutnya, air dan zat-zat yang berukuran kecil seperti garam, asam amino, glukosa, urea, serta ion-ion seperti natrium, kemudian kalium, kalsium, dan klor masuk ke kapsula Bowman. Nah, yang bentuknya seperti mangkok. Nah, hasil penyaringan ini disebut sebagai filtrat glomerulus atau urin primer. Nah, adapun zat-zat yang bermolekul besar seperti protein dan sel darah merah tetap berada di pembuluh darah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali. Dari kapsula Bowman, urin primer akan menuju ke tubulus contortus proximal. Nah, dalam perjalanannya terjadi reabsorpsi zat-zat yang masih berguna bagi tubuh seperti glukosa, garam, air, asam amino, dan ion kalium. Nah, adapun urea hanya sedikit yang diserap kembali. Proses reabsorpsi menghasilkan filtrat tubulus atau urin sekunder. Nah, kemudian urin sekunder itu mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Tahukah kalian apa itu urobilin? Nah, urobilin itu adalah sesuatu yang memberikan warna kuning pada urin. Nah, sedangkan urea itu menimbulkan bau yang menyengat pada urin. Nah, urin sekunder ini akan mengalir di sepanjang tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Nah, selama mengalir dalam lengkung Henle, air dalam urin sekunder terus direabsorpsi. Nah, sedangkan pada tahapan yang terakhir yaitu augmentasi, urin sekunder dari tubulus contortus proximal menuju ke tubulus contortus distal. Nah, di tubulus contortus distal, darah melepaskan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh ke dalam urin sekunder melalui pembuluh kapiler. Selanjutnya, terbentuklah urin sesungguhnya. Nah, urin ini selanjutnya menuju ke tubulus collectivus dan akhirnya bermuara ke rongga ginjal. Dari rongga ginjal, urin dialirkan melalui ureter menuju kandung kemih.
Nah, jika kandung kemih sudah cukup mengandung urin, dinding kandung kemih menjadi tertekan. Tekanan pada kandung kemih disebabkan oleh adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Tekanan pada kandung kemih akan memicu adanya kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih. Akibat kontraksi ini, urin dikeluarkan dari tubuh melalui saluran pembuangan yang disebut uretra. Nah, baiklah, secara garis besar proses pembentukan urin itu bisa kita tuliskan sebagai berikut. Yang pertama adalah glomerulus sebagai tahapan filtrasi. Kemudian, nah di glomerulus ini terbentuklah yang namanya urin primer. Nah, kemudian menuju ke tubulus contortus proximal sebagai tahapan reabsorpsi. Nah, disinilah terbentuk yang namanya urin sekunder. Nah, kemudian dari sini kemudian menuju ke tubulus contortus distal sebagai tahapan augmentasi. Nah, disinilah terbentuk yang namanya urin sesungguhnya. Nah, dari sini kemudian dikirim ke saluran yang namanya tubulus collectivus. Nah, dari tubulus collectivus kemudian menuju ke rongga ginjal. Dari rongga ginjal kemudian menuju ke ureter. Kemudian menuju ke kandung kemih. Kemudian menuju saluran pembuangan yaitu uretra. Nah, terakhir urin siap dikeluarkan. Nah, demikianlah tahapan proses pembentukan urin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya.